Halo Bapak Ibu, saat ini saya akan membahas atau membagikan contoh menyusun LK1 tentang laporan hasil analisis penilaian pembelajaran. Nah, ini adalah contoh LK1 milik teman saya yang sudah menyelesaikan ujian pengetahuan dan UKIN. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan bahwa jadi setelah kita melaksanakan PPL, baik itu PPL siklus 1 ataupun siklus 2, maka sebelum kita melaksanakan PPL itu kita sudah menyiapkan rubrik penilaian ya Bapak Ibu, baik rubrik penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, rubrik-rubrik itulah yang akan kita gunakan untuk menilai pengetahuan peserta didik kita pada saat kita melaksanakan PPL, sikap peserta didik, maupun keterampilan peserta didik kita. Jadi, saran saya seperti di video-video saya sebelumnya bahwa pada saat PPL Bapak Ibu sudah memprint rubrik-rubrik tersebut dan Bapak Ibu memang harus benar-benar menilai peserta didik baik sikapnya maupun pengetahuan dan juga keterampilan peserta didik pada saat Bapak Ibu melaksanakan PPL tersebut. Kemudian rubrik-rubrik itulah yang Bapak Ibu akan analisis dan Bapak Ibu akan jadikan laporan hasil asesmen penilaian ini. Untuk yang pertama adalah deskripsi kegiatan penilaian. Jadi, untuk assessment for learning menggunakan penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Yang pertama, kita akan menilai, yang pertama itu tentang penilaian sikap. Untuk penilaian sikap ini kita mengukur KI2, kemudian sikap yang dinilai adalah kerjasama dan bertanggung jawab menggunakan lembar observasi pengamatan, lembar observasi atau pengamatan. Kemudian kita lanjut. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan di sini Bapak Ibu, penilaian keterampilan untuk mengukur keterampilan siswa saat menyelesaikan soal-soal pada LKPD dan pada saat presentasi. Kemudian keterampilan yang dinilai adalah unjuk kerja dan diskusi menggunakan instrumen penilaian unjuk kerja dan instrumen penilaian diskusi. Itu adalah penilaian keterampilannya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang bagian 2 adalah hasil dan manfaat penilaian. Untuk hasil penilaian, yang pertama penilaian pengetahuan. Berdasarkan hasil analisis pada soal nomor 1 dapat diketahui bahwa rata-rata skor perolehan siswa 30,42, di mana terdapat 14 siswa mendapat skor 35, 9 siswa mendapat skor 25, dan 1 siswa mendapat skor 15. Nilai rata-rata kelas 86,90. Jadi, kita analisisnya per butir soal ya Bapak Ibu. Yang ingin saya sampaikan untuk analisis pengetahuan ini kita analisisnya per butir soal yang Bapak Ibu berikan kepada peserta didik pada saat evaluasi pembelajaran. Kemudian berdasarkan hasil analisis pada soal nomor 2 dapat diketahui bahwa rata-rata skor perolehan siswa 59,17, di mana terdapat 18 siswa mendapat skor 65, 5 orang siswa mendapat skor 45, dan 1 siswa mendapat skor 25. Nilai rata-rata kelas 91,03. Berikutnya tentang penilaian sikap. Untuk penilaian sikap ini berdasarkan hasil analisis pada penilaian sikap yaitu kerjasama. Bekerja sama dapat diketahui bahwa rata-rata siswa menunjukkan sikap selalu konsisten terhadap aspek sikap yang dinilai yaitu kerjasama yang ditunjukkan dengan rata-rata skor kerjasama 3,71, di mana 7 siswa mendapat skor 3 dan 17 siswa mendapat skor 4. Kemudian berdasarkan hasil analisis pada penilaian sikap yaitu tanggung jawab dapat diketahui bahwa rata-rata siswa menunjukkan sikap selalu konsisten terhadap sikap yang dinilai yaitu tanggung jawab yang ditunjukkan dengan rata-rata skor tanggung jawab 3,91, di mana 2 siswa mendapat skor 3 dan 22 siswa. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Berdasarkan hasil analisis penilaian keterampilan yaitu unjuk kerja dapat diketahui bahwa dari 24 siswa yang tersebar pada 4 kelompok menunjukkan bahwa semua kelompok melakukan keempat indikator yang dinilai dengan sangat baik. Berdasarkan hasil analisis penilaian keterampilan yaitu diskusi dan presentasi dapat diketahui bahwa dari 24 siswa yang tersebar pada 4 kelompok menunjukkan bahwa semua kelompok melakukan keempat indikator yang dinilai dengan sangat baik. Kemudian di sini selanjutnya tentang manfaat penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan membantu mengukur sejauh mana siswa memahami materi pelajaran atau konsep tertentu. Ini memberikan gambaran tentang tingkat pemahaman siswa terhadap topik yang diajarkan. Kemudian yang kedua, dengan melakukan penilaian secara berkala, guru dapat mengukur kemajuan siswa sepanjang waktu. Ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi area yang perlu diperkuat dan memberikan dukungan tambahan jika diperlukan. Kemudian,
Jadi untuk laporan hasil asesmen penilaian ini kita nilai semua ya, untuk baik penilaian sikap, keterampilan maupun pengetahuan itu semua harus dinilai Bapak Ibu. Jadi kita analisisnya per analisis semua dari aspek keterampilan, aspek sikap maupun pengetahuan peserta didik. Oke Bapak Ibu. Kemudian di sini kita lanjut saja ke tantangan kegiatan penilaian. Tantangan kegiatan penilaian. Untuk penilaian pengetahuan ini ada beberapa tantangan yang ditemukan, yaitu yang pertama, kesulitan mencapai objektivitas dalam menilai pengetahuan. Yang kedua, siswa memiliki tingkatan pengetahuan yang berbeda-beda. Menilai pemahaman yang mendasar hingga kemampuan analisis tingkat tinggi dapat menjadi tantangan terutama dalam kelas dengan tingkat keberagaman siswa yang tinggi. Kemudian yang ketiga, terbatasnya waktu pembelajaran dan evaluasi dapat menjadi tantangan. Guru tidak memiliki cukup waktu untuk mengevaluasi semua aspek pengetahuan siswa secara menyeluruh. Kemudian tantangan penilaian sikapnya, guru kesulitan dalam merumuskan kriteria penilaian yang jelas dan terukur untuk sikap-sikap tertentu. Yang kedua, penilaian sikap seringkali membutuhkan pengamatan yang berkelanjutan dan waktu yang cukup lama. Tantangan berikutnya yaitu tantangan penilaian keterampilan. Yang pertama, siswa memiliki tingkat keterampilan yang berbeda dan kualitas unjuk kerja atau presentasi sangat bervariasi sehingga guru kesulitan untuk memberikan penilaian yang akurat dan adil untuk berbagai tingkat kemampuan. Kemudian yang kedua, melakukan penilaian keterampilan untuk kerja atau presentasi memerlukan waktu yang lebih lama, terutama jika jumlah siswa dalam kelas besar sehingga guru mengalami kendala waktu dalam memberikan perhatian cukup untuk setiap siswa. Yang ketiga, memberikan umpan balik langsung selama keterampilan unjuk kerja atau presentasi dapat menjadi sulit, terutama jika banyak siswa yang perlu dievaluasi. Yang keempat, penilaian yang melibatkan keterlibatan siswa dalam kelompok atau diskusi menyulitkan guru dalam menilai kontribusi individu secara adil. Yang kelima, beberapa siswa kurang percaya diri untuk mengeluarkan pendapat dan melakukan presentasi di depan teman-temannya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah solusi pemecahan masalah. Di situ ada solusi yang harus kita berikan, baik itu untuk penilaian pengetahuan, penilaian sikap, maupun penilaian keterampilan. Jadi, silakan Bapak Ibu sesuaikan saja, atau Bapak Ibu silakan ketikkan, tuliskan solusi-solusi yang akan Bapak Ibu berikan untuk permasalahan-permasalahan dalam penilaian, baik penilaian pengetahuan, penilaian sikap, maupun keterampilan ini. Dan berikutnya adalah tentang rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut juga harus kita bahas. Kemudian yang kelima adalah rencana tindak lanjut. Itu untuk penilaian pengetahuan juga harus ada rencana tindak lanjut apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini untuk penilaian pengetahuan sendiri menyusun rubrik penilaian yang jelas dengan cara mengikuti pelatihan atau workshop untuk menyusun rubrik penilaian yang jelas dan efektif, evaluasi dan perbaharui rubrik secara berkala berdasarkan pengalaman penggunaan, dan umpan balik dari guru dan siswa. Yang ketiga, kolaborasi antar guru untuk saling berbagi dan memperbaiki rubrik penilaian. Kemudian yang kedua, melakukan analisis tingkat pemahaman siswa secara berkala untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kebutuhan individu. Dan seterusnya. Kemudian ada rencana tindak lanjut juga untuk penilaian sikapnya. Silakan Bapak Ibu boleh mengikuti LK1 atau laporan hasil asesmen ini. Silakan Bapak Ibu edit, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan saja, ditambah dan sesuaikan saja dengan kondisi Bapak Ibu pada saat melaksanakan pembelajaran atau melaksanakan PPL atau yang Bapak Ibu temukan di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar, oke? Kemudian berikutnya adalah, nah di sini ada penilaian pengetahuan, kita cantumkan semua, dan rubrik penilaian juga kita lampirkan seperti milik ini, teman saya ini. Kemudian penilaian pengetahuan, sikap, dan juga keterampilannya kita harus setelah kita menilai, maka kita edit dan kita tampilkan seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah bukti bahwa setelah kita melaksanakan PPL, ada rubrik yang sudah benar-benar kita gunakan untuk menilai aspek baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dari peserta didik. Oke, Bapak Ibu, jadi silakan Bapak Ibu ikuti contoh LK1 laporan hasil asesmen penilaian ini. Bapak Ibu bisa downloadnya di
deskripsi video ini. Oke, Bapak Ibu tetap semangat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.